Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan belajar kode dan nomor seri faktur pajak. Ada 16 digit kode dan nomor seri faktur pajak, di mana dua digit yang pertama adalah kode transaksi. Dua digit yang pertama itu adalah kode transaksi, yaitu nanti kode 01 sampai 09. Kemudian digit yang ketiga adalah kode status, ya. Kemudian sisanya yaitu 13 digit adalah menunjukkan nomor seri faktur pajak, yang mana masing-masing PKP pengusaha kena pajak nomor serinya akan berbeda secara acak, ya. Kemudian sebagai informasi juga, di nomor seri faktur pajak ini digit yang dua ini, yaitu kalau kita hitung digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu tahun penerbitan. Misalnya saat ini tahun 2022, maka di situ adalah tertulis 22. Tahun sebelumnya 2021 21. Tahun depan insya Allah kalau aturannya tetap 2023 ya 23. Kemudian kode status tadi adalah 0 dan 1. Ya, 0 untuk status SPT untuk faktur pajak normal, status normal, dan 1 adalah status penggantian, di mana untuk penerbitan faktur pajak kedua, ketiga, maksudnya misalnya awalnya normal, ya, 0, kemudian ada kesalahan, maka dia akan diganti menjadi 1, ya, tertulis 1. Berarti faktur pajak menunjukkan faktur pajak pengganti. Misalnya kodenya awal 010, maka kalau 011 itu adalah kode pengganti. Kemudian bisa jadi ada kesalahan lagi, maka diganti yang kedua, ya. Kedua tetap 1, ketiga tetap 1, ya. Jadi belakangnya 1, bukan nanti kedua nanti 012, ketiga 013, tetap 1, ya. Di sini tidak dibatasi bahwa angka 1 itu menunjukkan bahwa faktur pajak itu telah diganti, ya. Jadi penggantian, statusnya penggantian. Kemudian kode transaksi, ya, kode transaksi ini sampai 9, ya, yaitu kode transaksinya ini sampai kode 09, ya. Yang pertama kode 01. Kode 01 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN-nya atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi untuk kode 01 itu PPN, PPM-nya, PPNBM-nya, jika dia ada juga pungut PPNBM, dipungut oleh penjual atau PKP. Kode transaksi ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan kode 02 dan kode 09, ya. Jadi untuk kode 01 ini digunakan bukan dalam hal kode 02 maupun kode 09. 02 itu nanti kita bahas di kode-kode berikutnya, termasuk juga kode 09, ya. Kemudian kode yang 02 adalah digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP kepada pemungut PPN, ya. Yang mana pemungut PPN itu adalah instansi pemerintah atau disebut bendahara pemerintah yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh PPN instansi pemerintah. Jadi PPN-nya dipungut oleh instansi pemerintah tersebut, ya. Kemudian kode 03 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya. Pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah. Siapa? Ya nanti ditentukan, misalnya saat ini KSP Migas, Kotak Kerjasama Migas, BUMN, dan nanti badan apapun yang ditunjuk sebagai pemungut, ya.
yaitu PPN yang ditunjuk berdasarkan PMK, ya termasuk di dalamnya yaitu perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara spesialis ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jadi dia ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nanti insya Allah kode 0203 kita bahas khusus. Baik, ya. Kemudian kode 04. Kode 04 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang dasar pengenaannya menggunakan nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN, yang PPN atau PPN dan PPN-PM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Jadi ini adalah nilai lain. DPP-nya menggunakan DPP nilai lain, ya. Yang mana nanti diatur dalam pasal 4 pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN. Jadi dia menggunakan nilai lain. Nah, itu adalah kode 01, 02, 03, 04. Ya. Kemudian kode 05. Ya. Kode 05 dulu sempat tidak digunakan, ya. Sejak adanya Undang-Undang HPP per 1 April 2022 kode 05 ini digunakan, ya, sejak Per 03 2022 juga. Digunakan 05 ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Jadi PPN-nya menggunakan besaran tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang PPN, yang mana PPN-nya dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh BKP yang 1. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun, buku tidak melebihi jumlah tertentu. Jadi ini bagi pengusaha, bagi PKP yang omsetnya dalam 1 tahun buku, itu tidak melebihi jumlah tertentu. Jumlah ini akan ditentukan oleh pemerintah, tidak melebihi jumlah tersebut, begitu. Maka untuk PKP tersebut dia menggunakan kode 05, ya. Kemudian melakukan kegiatan usaha tertentu. Jadi PKP tersebut bisnisnya, usahanya usaha tertentu, ya. Nah, nanti poin 1 2 itu ada pembahasan khusus mengenai PKP, bagaimana perlakuan PPN untuk PKP yang omsetnya tidak melebihi jumlah tertentu, yang kegiatan usahanya tertentu, ya. Kemudian melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Jadi yang diserahkan ini BKP atau JKP tertentu. Baik, ya, itu kode 05. Kemudian kode 06, ya. Kode 06 digunakan untuk penyerahan lainnya, ya, yang PPN atau PPN-BM-nya dipungut oleh BKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, ya, 06. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan atau JKP yang penyerahannya menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Jadi tarifnya ini selain tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, ya. Kemudian penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 16E Undang-Undang PPN. Jadi untuk pemegang paspor luar negeri, maksudnya turis asing yang sedang berada di Indonesia, kemudian melakukan pembelian produk-produk Indonesia, maka diterbitkan kode faktur pajak dengan kode 06. Ya, kita sudah tahu 01, 02, 03, 04, 05, 06, ya. Kemudian kode 07. Kode 07 cukup banyak digunakan penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas. Jadi 07 dan 08 nanti itu penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN, ya, atau PPN dan PPN-BM yang tidak dipungut. Jadi istilahnya tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, ya. Jadi 07 itu untuk penyerahan yang mendapat fasilitas yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Kode ini digunakan untuk peraturan khusus yang berlaku antara lain sebagai berikut.
Ketentuan yang mengatur mengenai biaya masuk tambahan, PPN, dan BPMBM, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau riba luar negeri. Ya, ini. Kemudian ketentuan yang mengenai tempat penimbunan berikat. Ya, di kawasan berikat itu juga kode 07. Ketentuan yang mengatur mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Ya. Ketentuan yang mengatur perlakuan PPN atas penyerahan aftur untuk kepentingan keperluan angkutan udara luar negeri. Ya, jadi poin-poin ini yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah kode 007. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan bahan bakar minyak untuk kapal angkutan laut luar negeri. Ya. Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang tidak dipungut BPN. Jadi BKP tertentu ya, yang bersifat strategis yang tidak dipungut BPN. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan kontrak bagi hasil cross split. Ya, jadi ada ketentuan mengatur perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak, gas bumi dengan kontrak hasil cross spill maksudnya. Kemudian ketentuan mengatur mengenai impor dan penyerahan alat angkutan tertentu, serta penyerahan pemanfaatan JKP terkait alat angkutan tertentu yang tidak dipungut BPN. Ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, ya. Jadi ini menggunakan kode 07. Kemudian kode 07 selanjutnya yaitu ketentuan yang mengatur penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemungutan penyetoran pelaporan perpajakan penjualan dan perlakuan PPN dan atau BPMBM bagi kontraktor perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara generasi 1. Ketentuan yang mengatur mengenai PPN ditanggung pemerintah. Ya, jadi nanti ini menggunakan 07 yang mana tertentu tadi didukung oleh PMK atau aturan yang terkait. Kemudian kita lanjut yaitu kode 08. Ya. Kode 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan. Ya, jadi fasilitasnya kalau kode 07 tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, tapi kalau kode 08 mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan BPMBM. Kode transaksi ini digunakan berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain sebagai berikut. Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN tertentu, jadi ditentukan, begitu ya. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa ke bandar udaraan tertentu, ya, kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan jasa kepelabuhan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang mengatur mengenai impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, jadi tertentu gitu ya. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan PPN dan atau BPMBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Nah, jadi kode 08 ini fasilitasnya dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian kode 09 ya, kode 09 digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva, aset atau harta
yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan PKP. Jadi ini adalah khusus untuk penjualan aktiva, khusus untuk penjualan aset atau harta PKP yang mana kemudian dijual. Ya, waktu dijual ini wajib memungut PPN sesuai dengan tarif berlaku, yaitu saat ini 11%. Faktur pajaknya adalah kode 09. Jadi 09 ini khusus untuk penjualan aset yang mana terutang dengan kode 09. Jadi kalau barang dagangan bukan kode 09 ya, tapi kode 01 sampai 08 sesuai nanti dia apakah dia 01, 02 atau 0 yang lain ya. Tapi kalau 09 khusus penjualan aktiva atau aset. Demikian untuk kode transaksi atau kode faktur pajak ya. Baik. Nah, kemudian ada tambahan sedikit, yaitu mengenai ketentuan terkait kode transaksi. Ya, tadi kita sudah menyampaikan kode 01 sampai 09, sekarang ketentuan yang terkaitnya. Selain ketentuan penggunaan kode transaksi yang tadi 01 sampai 09 yang seperti kita jelaskan sebelumnya, ini ada beberapa ketentuan kode transaksi yang harus dipahami oleh PKP dalam penyusunan penerbitan faktur pajak. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut berarti kode 07 ya, yang ditanggung pemerintah, atau yang dibebaskan pengenaan PPN atau PPN dan PPNBM-nya tetap menggunakan kode 0708. Jadi kalau ada penyerahan tersebut tetap menggunakan 07 atau 08. Meskipun penyerahan tersebut dalam kategori penyerahan sebagai dimana dimaksud pada kode 01 ya. Misalnya dia yang diserahkan tuh BKP seperti biasa ya, BKP misalnya alat elektronik gitu ya. Tapi karena dia masuk kategori 07 ya, yang menjadi kodenya adalah 07 ya, atau masuk kode 08 yang menjadi kodenya adalah 08 ya, sampai dengan kode 06. Jadi dia masuk kategori 01, 02 sampai 06, dia tetap 07 atau 08. Dan kode transaksi 09, dia termasuk kode 07 atau 08. Ya, maksudnya kode 09 itu kan penjualan aktiva tetap ya, penjualan aset. Nah, tapi dijualnya memenuhi kriteria 0708. Nah, maka dia masuk 0708. Ya. Kemudian lagi, dalam hal jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagai dimaksud pada kode 0708 ya. Penyerahan kepada pemungut PPN yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN yang bersangkutan tetap menggunakan kode 02 atau 03. Maksudnya dia bukan kode 0708 nih. Ya, saya ulangi, dalam hal jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori 0708, 07 itu tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, dan 08 itu mendapat fasilitas dibebaskan, ya, bukan termasuk itu. Penyerahannya ini kepada pungut PPN yang mana nanti harusnya kode 02 atau 03 ya. Itu tetap menggunakan kode 02 atau kode 03 meskipun jenis penyerahannya juga termasuk dalam kategori penyerahan yang dimaksud pada kode 04, 05, 09 04, 05, 06 dan 09 ya. Kalau penyerahannya memenuhi kriteria 02 dan 03 maka tetap 02 03. Begitu ya. Untuk contohnya ya nanti ada diskusi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, dalam hal penyerahan yang tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 07 dan 08,
serta kode 02 dan 03. Penyerahannya menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16E Undang-Undang PPN tetap menggunakan kode 06, meskipun jenis penyerahannya itu adalah 04, 05, 09 ya. Jadi kalau kita menjual kepada turis asing, walaupun itu termasuk kategori 64 DPP nilai lain, walaupun itu termasuk kategori 05, yaitu perusahaan yang tadi bahwa misalnya tidak melebihi omset tertentu ya, atau 09 penjualan aset, kalau pembelinya turis asing tetap 06 gitu ya. Kemudian dalam hal penyerahan tidak termasuk dalam kategori penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 02 sampai 09 ya, maka kode transaksi yang digunakan kode 01. Satu lagi, dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN tetapi PPN atau PPNBM-nya terutang dikecualikan dari pungutan oleh pemungut PPN yang bersangkutan, maka kode transaksi yang digunakan yaitu 01 apabila jenis penyerahannya tidak termasuk dalam kategori 02 sampai 09 ya. Demikian kode transaksi atau kode seri faktur pajak 0109 01 sampai 09. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.